Gini, bentar lagi kan ada majikan mau interview video call ya. Nanti kan ada staff agent, kita gabungan lah 4 orang. Ada saya, ada staff agent. Terus pertama kan nanti disambungkan ke staff agent dulu, kayak gitu ya. Mungkin staff agent akan kenal-kenal lebih dekat sama sampean, tanya-tanya kayak gitu kan. Nah nanti kalau udah nyambung kayak gitu baru nanti disambungkan ke majikannya, kayak gitu ya. Ini jobnya yang aku bilang tadi, jaga baby 1 bulan, sekarang 1 bulan kayak gitu kan, sama anak 1 10 tahun, sama ada kucing 1 kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti pertanyaannya mungkin yang akan ditanyakan ke sampean itu 1, bisa jaga bayi apa enggak? Soalnya jaga bayi pasti hosanvo kayak gitu kan. Nah pasti pertanyaannya seperti itu, tinggal sampean jawabnya seperti apa kayak gitu kan. Itu terus bisa mandiin bayi enggak? Itu kan pasti job pertama kan yang harus dikerjakan untuk bayi, mandiin bayi kak kayak gitu kan. Terus kadang banyak rewel, kamu nanti pengennya majikan nggak pengen sampean pokoknya harus settle lah, mau jaga bayi, repotin jaga bayi biasa kayak gitu kan. Iku tapi majikan sih oke, nice kayak gitu kan gitu. Terus habis itu kan ada cowok, anaknya 1 umur 10 tahun kayak gitu. Terus sampean tinggal tanya nanti loh libur minggu kayak gitu kan. Terus habis itu kamarnya bagaimana kayak gitu. Sampai ada kamar sendiri, cuma babynya di sampingnya kan, ada box bayi kayak gitu kan, box bayi di sampingnya kayak gitu. Nah terus habis itu pasti yang dipertanyakan lagi tentang masak, soalnya majikan kadang kalau malam itu kan makan di rumah kayak gitu kan. Itu jadi pasti sampean bisa masak masakan Cina apa enggak, itu sampean tinggal sebutin loh, orang sini kan khasnya kan minum sup kayak gitu kan. Jadi sampean harus mengingat masa lalu dulu, jadi sup-sup yang biasa sampean masak itu apa aja sampean sebutkan kayak gitu. Itu terus terus sampean tinggal kalau ada pertanyaan pengen takon apa silahkan tanya aja langsung ke majikan. Jadi bukan hanya majikan aja yang ngasih tahu jobnya sampean, tapi sampean ingin tahu tentang detail job. Nyonya itu bangunnya jam berapa, kita harus bagaimana kayak gitu kan. Nah itu sampean juga perlu dipertanyakan kayak gitu ya. Iya. Oke ya. Kalau bisa HP-nya di stand bisa nggak usah dipegang, soalnya biar sampean lebih konsen. Cari jagrak dulu biar lebih konsen. Nah, golek boto apa golek ulek-ulek ngono nggih senden. Toples ada jajan kongguan arep riyo. Udah. Nah, udah kalau kayak gini kan sampean bisa jadi kan bisa nyaman untuk ngobrol. Wifi oke ya, connect oke ya, signal. Oke. Soalnya tadi kan nyari-nyari makanya sampean tak teleponi kan. Terus aku bilang studio, tapi studionya jelek kok. Jelek. Daripada studioku WC. Studionya bojoku WC daripada. Studionya jelek loh, Mas. Orangnya juga jelek ngono kok Mbak biasa. Nah terus nanti kalau ditanya bilang, pokoknya aku bilangnya kan tadi masih di pasar kayak gitu kan, agak noise kayak gitu kan, jadi tunggu sebentar lagi aku bilang kayak gitu. Oke, kalau udah ready silakan hubungi kayak gitu kan. Oke, nah nanti kalau pokoknya kan pertama pas ditanya sama si staff agent kayak gitu kan, namamu siapa bla bla bla. Nanti kalau udah ada dipanggil sama majikan kayak gitu ya sampean harus menyapa majikan loh. Pokoknya kalau ketemu majikan menyapa loh kayak gitu. Terus paling sampean kenalan diri dulu, nama sampean, terus umur kayak gitu kan, punya anak 1 cowok umur 18 tahun. Aku dulu kerja di Hong Kong, 1 majikan 14 tahun, jaga yat komomoy yat soy itu sabsesoy bilang gitu loh ya. Terus sampai sebutkan job detailnya dulu seperti apa kayak gitu kan, baru nanti mereka akan ngobrol tentang pekerjaan majikan yang baru. Kamu jaga ini bayinya, ini cowok anaknya yang gede kayak gitu ya. Oke? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Seluman selamat. Masuk. Mas Rio dah. Tutup. Oke, bentar ya. Di luarnya udah ditutup. Cek Mbak. Tutup luarnya. Nah, cepet.
Nah, ibu sambil interview. Waalaikumsalam Mas Rio. Oke. Maaf ya. Tak ini dulu bentar ya. Enak-enak cowok lah. Kenalan Kak. Nih. Bahaya iki bojone wong. Mati nih. Hah? Sudah nggak pikirannya udah nggak gitu. Oh, nggak ke situ ya? Interview mau. Pikirannya gula duit ya? Iya boleh duit. Oke, siap. Bismillah ya, nyambung ya. Nah, ini sama staff agent dulu ya. Ya. Oke. Trananana. Nanti aku nopo santai. Untuk santai mawon. Aman ya, Mas? Aman. Santai kan? Oke. Hey, 呢個姐姐喺度㗎，叫 Rini。哦，好啊，好啊，我同佢傾下偈先。好啊，因為你僱主晏啲先得閒，我同佢傾咗先啦。冇問題啊，可以啊。哦，好啊，好啊。Hello，姐姐。 Hello，姐姐。你叫咩名啊？幾多歲啊？你介紹下自己。我叫咩Rini， 我而家今年45歲，我有一個仔18歲。我以前喺香港做嘢14年一個僱主。4年一個僱主。14年。14年一個僱主係啊！哇，咁好嘅姐姐。做啲乜嘢啊？你14年一個僱主。我照顧妹妹1歲，同埋照顧一隻狗。哦，你唔驚狗？驚。OK， 喺邊度㗎？喺新店嗰度做嘢啊。沙田。邊度啊？新店。係。沙田 OK。姐姐你識煮咩餸啊？我可以煮中國餸，我可以炒菜，我可以炒麵，煲湯煎魚、蒸雞。你識煲咩？你識煲咩湯啊？煲湯嗰個紅蘿蔔同埋豬肉同埋嗰個白叔叔嗰個咩啊嗰個？白蘿蔔。粟米啊嘛，粟米。粟米紅蘿蔔係啦。OK， 咁你點解做咗14年又翻去啊？喺一年都好辛苦揾多啲錢所以我要去香港我知，咁點解你又翻印尼嘅？你做完14年。嗰個我媽咪都唔舒服所以我同老闆講我去翻印尼。佢話咁你翻咗幾耐啊？翻印尼幾耐啊？4年。4年 OK。嗱，咁我而家呢個僱主咧就一個 BB， 一個 newborn baby， 就一個仔10歲，係啦。咁跟住先生太太咁樣嘅啫。咁你而家最主要就照顧個 BB 啦，同埋係啦，做家務煮飯俾先生太太你夜晚食咁啦。OK。10歲嗰個小朋友咧，佢翻學放學就唔使你湊噶啦。佢有個校車喺下邊，佢自己翻嚟嘅。係啦，但係你朝頭早咧就要煮早餐俾佢食。係啊，6點鐘要煮早餐俾佢食。咁食完佢就自己翻學啦。放學翻嚟咧，你又要整嘢俾佢食啦，梗係啦，就咁咯。好啊。湊 BB 好辛苦噶喎，你得唔得啊？冇問題啊。你有冇經驗湊 BB 啊？有嗰個都我太太都要翻工所以全部都我照顧噶。但係你嗰個唔係 BB 啊嘛，你嗰陣時嗰個係1歲啦嘛，係咪啊？
BB 都可以用。我一 OK OK， 係啦。啊，同埋佢有隻貓貓嘅，你唔驚貓貓？我唔驚貓貓啊，你狗都唔驚啦，貓都唔驚啦。都 OK 啊，咁你咁啊，僱主就喺粉嶺嗰度嘅。好啊，你知唔知粉嶺喺邊啊？知。OK OK，嗰個僱主係咪一次攞工人啊？係咪？第一次請工人，係啦，因為而家佢有個 BB，所以請工人噶嘛。冇問題，冇問題。咁如果有時星期日唔放假，你得唔得啊？冇所謂。係啊，你要揾多啲錢啊嘛，係。好辛苦揾多啲錢啊，就係，所以要喺香港唔買唔買holiday 啊，唔買咩啊，做嘢揾多啲錢都開心。係啱嘅。好啊，得嗱，你太太得閒我就再 call 你啦，視像啦。好啊 ，thank you 太太。OK， 好啦，拜拜。唔該晒 Uni。冇客氣，好，再電聯啦，唔該晒。Liburan. Enggak popo. Kalau dari Indo lama itu emang kayak gini. Pokoknya untuk duit ya Mbak ya. Bahaya. Masalah itu tidak berarti bagiku Mbak. Iya wes, pokoknya nek nyampe teko Hongkong aja ngeruweng lo ya. Sing penting 2 tahun harus langsung. harus konsisten finish kayak gitu ya. Kayaknya majikan malah enak loh Mas, soalnya baru sekali ambil majikan. Iya. toh? Iya. Ngeri. Penting sampean bisa ngambil hati majikan. Suhu iki. Kalau itu majikan itu enggak gitu, ambil udah 4 kali apa di intermini terus loh Mbak. Makanya ngambil pertama jangan sampai sampean di interminate loh ya, buktikan. Oke? Baru pertama itu ya, aku baru pertama masuk itu udah, maksudnya pagi itu bangun jam berapa, sote mate itu ditulis loh Mbak. Hampir 3 bulan aku kayak gitu, terus habis gitu ada alasan buat cuma di konceng tau oke lah main. Oke lah. Ya nanti sampean kalau sudah interview, sampean kasih ganti tanya, bangun jam berapa kayak gitu ya. Terus habis itu kan, terus pekerjaan bangun pagi itu nyiapin sarapan buat siapa aja kayak gitu kan. Kadang kan ada juga yang majikan kan yang nggak perlu sarapan kayak gitu kan, ada juga yang harus nyiapin sarapan kayak gitu kan. Soalnya ini majikan juga baru pertama kali kan, jadi mereka biar saling mikir kayak gitu. Biasanya kan kalau ambil pertama kali pembantu, otomatis mereka kan belanja sendiri, masak-masak sendiri yang simple, karena sekarang ada bayinya dan mereka harus kerja, otomatis kan harus ada cece yang jagain kayak gitu. Oke. Iya. Jadi biasanya kalau umur segitu, bayi masih kecil kan biasanya yang belanja itu majikan, entah sinsang atau dadai, pagi-pagi itu bawa belanjaan untuk besok atau apa kayak gitu kan. Nah nanti terus kalau udah jiti ko si bibi mumui tai ko coleh ngohoi jike mai songke, bilang aja gitu loh, aku dulu juga semuanya aku yang belanja, aku yang masak kayak gitu lem, saya kemsan buat sinsang dadai kayak gitu kan, gitu sesekali aku maisong kayak gitu juga nggak apa-apa kayak gitu loh, ya nggak. Kalau anaknya udah agak gedean kayak gitu, kalau masih terlalu buayi kan kadang nggak dibawa ke pasar kayak gitu loh. Masih umur 1 bulan tuh kasihan loh. Lah makanya, jadi itu job yang perlu sampean tanyakan nanti. Kalau anak setahun baru bisa kan diewer-ewer, dijak metu kayak gitu kan, ke taman atau apa kayak gitu kan. Itu kayaknya kalau aku terbang ke situ paling umurnya 3 bulan. Ya, 3 bulan ke 3,5 bulan lah kayak gitu. Jadi kan wis. Yang penting intinya pertanyaan majikan pasti mandiin kayak gitu loh. Soalnya kan semua pekerjaan untuk baby itu pasti diserahkan ke sampean. Jadi yang harus persiapkan pokoknya mandiin, terus habis kamu bisa nggak mandiin, kamu yakin bisa kayak gitu kan gitu. Nah, bilang aja lah, "Ngo tuh cuma mila dadai." Bilang aja kayak gitu ya. "Ngo tuh cuma mila dadai, ngo tuh seket. Kem taya jile hai yu tim." Itu kamu
loh, Cek. Ah, Kalau di Indonesia kan ada dukunnya, ada itu, ribet banget. makanya nanti kan pasti pertanyaannya seperti itu. Kamu yakin bisa mandiin bayi kayak gitu kan? Ngot tuh cuma mia dadai so ile hai ngot tuh yau sam cukup bibi ke ngosek ke taya jile hai dadai le hai wape ngoteng tim chonga kan jule ngot chi hau tuh ngot jike sek lah ngot tuh yau cuma mile yau sek cukup bibi ke bilang aja gitu loh ya enggak? Oke, Oke, penting pede ya. Tunggu majikan masih agak sibuk. Nanti kalau majikan udah ready akan telepon lagi. Jadi HP-nya tolong dituling-tuling kayak gitu ya. Iya. Oke, siap? Ya, Oke. terima kasih. Sami-sami, Semoga moga-moga sukses. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Bye bye. sukses. Ya, semua. Oke teman-teman ya, ini jadi persiapan mbaknya ini super pede sekali untuk ngajak interview majikan kayak gitu. Jadi harus seperti ini ya. Kalau kita udah punya kemampuan, kita udah punya skill kayak gitu ya. Jadi udah di Hong Kong itu 14 tahun kayak gitu loh. Jadi mau majikan orang Hong Kong, orang bule, orang Arab, orang Aring atau orang embel gedes dari bojoku, wis pokoknya siap menghadapi, namanya niat kerja kan, adaptasi baru, majikan baru. Yang penting kita udah punya kemampuan, udah bisa bahasa kayak gitu, wis niat engson bismillahirrahmanirrahim, pastilah nyampe jalan kayak gitu. Terus rezekinya pasti teko kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi kalau ingin proses ke Hong Kong, jadi yang perlu dipersiapkan foto untuk biodata, pastikan fotonya itu di studio foto ya, kayak Photomax kayak gitu, setengah badan, pakai celana hitam, terus pakai kemeja yang rapi, rambut diikat, terus pakai background putih kayak gitu. Terus video yang terutama itu harus videonya kayak Sujiki itu yang simple aja, yang paling banyak itu biasanya masak-masakan Cina kayak gitu. Jadi itu yang biasanya dipertanyakan sama majikan kayak gitu. Oke. Jadi selepas kita dapat biodata baru kita sebar ke majikan-majikan. Nanti pasti agent akan arrange untuk interview. Ada juga yang video call, ada juga yang lewat voice call kayak gitu. Jadi yang pertanyaannya sesuai pengalaman dan job yang akan dijaga kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang kepengen ke Hong Kong, percaya diri aja, yakinkan hatinya, mantapkan niatnya kayak gitu. Supaya apa? Supaya jalan prosesnya itu lancar. Kalau minder-minder bingung, lah aku dulu di majikan lama nggak masak jadi ya kalau majikan baru ya nggak tahu kita perlu masak atau tidak. Yang penting sampean harus siap ke Hong Kong, ya harus siap segalanya kayak gitu loh. Jadi jangan disamakan majikan yang dulu untuk dibawa ke majikan baru kayak gitu. Lah dulu aku majikan lama nggak begitu ngomong aja, makanya aku nggak bisa bahasa Kantonis. Kalau diajak interview aja takut, nggak pede kayak gitu loh ya. Jadi kalau video call atau voice call interview kayak gitu, pastikan HP-nya di stand biar kita nggak buyar konsentrasinya gara-gara kita megangin HP. Jadi kalau kita ngobrolnya juga enak gitu ya. Jadi mbuh kuwi disendek nenek black utawa ndek toples penting harus ready kayak gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga berkah barokah bagi teman-teman yang masih bekerja di Hong Kong ataupun di mana. Yang penting niat ingsun. Sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye.